Hai guys, siapa di sini yang suka banget oversharing? Suka banget cerita banyak-banyak lama-lama sampai tengah malam sama sahabat atau pacarmu atau hanya temanmu? Dan gimana guys? Apakah menurutmu oversharing itu biang masalah kita saat ini? Benar gak sih dengan kita sangat berlebihan untuk cerita kepada orang lain kita bakal jadi suatu masalah suatu saat nanti? Dan stay tune, kita nonton bahas sama-sama bersama apa ya guys, bersama resep bumbu kacang dan sate padang. Lanjut guys. Selamat datang kembali di audio kehidupan. Hai guys, dan terima kasih sudah meluangkan waktu kamu untuk menekan tombol play pada judul kali ini dan sudah memberi ruang untuk satu judul full obrolan santai kita ya guys, tapi semoga bermakna. Dan hari ini aku mau mengajak kamu ngobrol tentang satu hal yang kelihatannya tuh sepele banget guys, bahkan sering dianggap wajar, bahkan sering kita melakukan gitu, padahal diam-diam sering jadi sumber masalah batin. Bener gak sih? Dan bahasan kita adalah biang masalah saat ini oversharing. Bener gak ya guys? Dan supaya obrolannya gak terasa mengurai atau berat banget atau menggurui banget gitu ya, aku mau mengajak kamu melihatnya lewat sesuatu yang akrab dengan hidup kita, yaitu resep untuk bikin sate bumbu kacang dan sate padang. Nah, kamu tim yang mana guys? Tim sate bumbu kacang atau tim sate bumbu padang? Komen di bawah sini guys, biar kita bisa bareng-bareng makan untuk bikin semangat banget gitu, bikin resep sate, ya kan? 2 sate, 2 bumbu, tapi sama-sama enak. Tapi cara menikmatinya itu berbeda. Karena apa? Karena ada 2 rasa, guys. Dan seperti cara kita berbagi cerita dalam hidup ini. Dan lanjut aja ya, guys. Pada dasarnya ya, guys, manusia itu suka banget berbagi. Ya kan, berbagi cerita, berbagi rasa apa yang dirasakan pada hari itu, kemudian berbagi pengalaman hidupnya. Tujuannya apa? Tujuannya ya, kalau dia ada rasa sesek di dada, biar rasa sesek itu punya solusi, punya teman dan gak mengepung di dadanya. Tapi kalau dia ada rasa kebahagiaan, itu bisa menularkan energi bahagia kepada pendengarnya gitu. Dan kalau ada pengalaman atau ilmu, otomatis orang lain juga dapat petik hikmahnya, ya kan? Bercerita itu sehat guys, bisa melegakan, bisa menyambungkan hati juga. Masalahnya adalah bukan pada berbaginya, masalahnya muncul ketika kita berbagi dilakukan tanpa batas atau non-stop gitu. Itulah yang hari ini sering kita sebut oversharing, ya kan? Bahasa kerennya adalah oversharing gitu. Seperti sate, semua orang suka sate kan, tapi kalau sausnya dituang kebanyakan, rasa dagingnya malah hilang. Jadi rasanya kayak tenggelam tuh satenya, tenggelam tuh lontong, jadi kayak berlebihan gitu. Apa yang harus kita makan dulu gitu, ya kan? Kemudian kalau dominan rasanya bumbu kacang, tapi nggak ada rasa gurih dari sate ayamnya, kayak apa ini? Kita makan bumbu kacang ini gitu guys. Jadi sate bumbu kacang itu lembut, manis, gurih, dan ramah di lidah kita. Cocok dimakan rame-rame, ya kan? Cocok dimakan sama-sama gitu, sama temen, sama keluarga. Tapi bumbu kacang punya satu aturan penting, yaitu jangan kebanyakan, jangan berlebihan guys. Kenapa kak? Kenapa bumbu kacang itu jangan kebanyakan? Ya jadi rasanya enak guys, kemanisan, gak ada gurihnya gitu, nutup rasa satenya, kayak hilang rasa satenya. Yang kita makan adalah bumbunya gitu, terus bikin capek makan, bikin kayak gak mood makan gitu. Begitu juga dengan oversharing guys, terlalu banyak cerita tentang pribadi, kita bisa bikin orang lain bingung harus merespon bagaimana. Bingung
harus jawab apa gitu, ya kan? Bisa bikin diri sendiri rentan dipahami, disalahpahami gitu, kayak bikin nambah beban orang. Tapi kalau hal baik yang kita ceritakan itu bakal jadi pengalaman yang unik banget bagi orang lain, guys. Dan bikin batas pribadi makin kabur, kayak gak ada pribadi privasinya gitu loh. Niatnya ingin dekat tapi hasilnya malah tidak nyaman, ya kan? Bisa jadi kamunya yang tidak nyaman nanti, atau orang yang mendengar itu kayak aduh males banget gitu loh. Jadi makanya jangan terlalu oversharing gitu, kayak filter apa yang bisa kamu sharing ke temanmu, ya kan? Sate Padang itu berbeda rasanya. Siapa yang suka sate Padang di sini? Komen di bawah sini, guys, biar aku tahu banyakan peminat sate Padang atau sate bumbu kacang gitu, guys. Sate Padang itu rasanya kuat banget, bumbunya pekat, pedes, gurih, ya kan? Kayak menggoda bagi orang yang suka pedes gitu. Tapi tidak semua orang cocok, tidak semua orang momen pas banget juga. Cerita hidup yang berat juga begitu, guys. Tidak semua orang perlu tahu, gak semua orang bisa terima, atau gak semua orang belum siap gitu untuk terima cerita-cerita kita. Ya kayak ada luka di masa lalu, ya kan? Gak semua orang bisa terima cerita itu. Kemudian adanya konflik keluarga. Nah, memanas keluarga kita, guys. Masih kita ceritakan semua, oke lah kalau kayak seperempat mungkin. Biar apa? Biar teman kita tahu keadaan kita seperti apa sebenarnya gitu. Kemudian masalah keuangan. Nah, masalah keuangan ini sangat sensitif. Masalah uang ini sangat sensitif. Jadi menurutku orang lain gak perlu tahu gitu. Kemudian kegagalan dalam hidup. Oke, kita cerita tapi jangan berlebihan. Kenapa? Dari kegagalan bisa jadi guru. Dari pengalaman kegagalan itu bisa jadi guru untuk kita semua, ya kan? Jadi ya guys, ada cerita yang lebih aman untuk disimpan sendiri gitu loh, atau dibagikan ke tempat yang tepat gitu. Seperti sate Padang, kalau salah lidah bisa bikin kaget. Kenapa? Karena pedes banget, ya kan? Dan ya guys, media sosial hari ini seperti meja makan. Semua orang duduk di sana, semua orang bisa melihat, semua orang bisa membaca gitu. Dan gak hanya sekarang, 5 tahun ke depan, itu jejak digital itu ada gitu. Masalahnya banyak yang melupakan bahwa meja umum bukan tempat semua masakan, bukan semua untuk dihidangkan untuk orang lain, ya kan? Cerita paling pribadi dituangkan begitu saja. Padahal ya guys, tidak semua orang datang dengan niat baik, tidak semua orang datang membaca dengan baik gitu, dengan pikiran baik gitu, enggak. Tidak semua orang datang dalam memahami, enggak semua orang bisa memahami juga, enggak bisa terima juga, ya kan? Oversharing di ruang publik seringkali bukan menyembuhkan, tapi malah membuka pintu masalah baru. Kenapa? Karena dibaca oleh orang lain. Jadi kayak orang akan ngejudge kita gitu, orang kayak akan mikir nih orang kenapa sih kayak selalu ada masalah apapun kayak diceritakan di sini tuh kayak muak banget kayak gitu. Jadi kayak gimana deh kamu membaca selalu cerita orang lain masalah apapun di SW-nya, di SG-nya gitu. Kayak kadang tuh kayak ada orang yang busuk hati kayak mendoakan yang tidak-tidak, ya kan? Komen di bawah sini kalau kamu pernah seperti itu, guys. Apa yang akan kamu lakukan kalau mendengar atau membaca cerita orang lain tentang perselingkuhan, tentang keluarganya, tentang keuangannya? Gimana guys menurut kamu, guys? Kemudian ya guys, banyak banget orang oversharing bukan karena pamer, bukan karena bangga, enggak, tapi karena ingin didengar aja, ingin divalidasi aja, atau ingin ditemani oleh teman lain gitu. Dan itu sebenarnya manusiawi banget. Aku juga seperti itu guys, tapi seperti makanan sate, terus tanpa henti. Kalau tidak disadari bisa bikin sakit, ya enggak? Dan belajar memahami cerita kadang lebih menyembuhkan daripada menceritakan semuanya. Jadi kita harus filter dulu, pikir dulu apa yang harus kita ceritakan gitu loh guys. Jadi sebenarnya ada seni menyimpan cerita, itu di bagian dari kedewasaan. Dan seninya seperti apa sih guys? Ya, gimana menurut kamu? Apa seni yang terbaik? Komen di bawah sini ya guys. Orang dewasa bukan yang paling banyak bicara juga, tapi yang tahu akan cerita mana untuk siapa, ceritanya untuk kapan gitu. Kapan berbagi, kapan harus diem, ya kan?
Tiga hal ini aja guys, kita sudah dewasa, jadi kita harus tahu cerita ini untuk siapa, cerita ini cocok gak untuk dia sebagai pendengarnya gitu loh guys. Kemudian kapan berbagi di momen yang tepat gitu loh, atau kapan harus diem, ya kan? Seperti memilih hari ini sate kacang atau sate padang, galau gak kamu? Kalau aku tim mix guys, tim bumbu yang sate padang, ada pedesnya, sate kacang ada gurihnya, ada manisnya gitu. Jadi kalau di mix, nah mantep banget gitu. Komen di bawah sini kalau kamu juga satu tim sama aku. Dan bukan soal enak atau tidak enaknya ya guys, tapi soal kesiapannya bagi siapapun. Menyimpan cerita bukan berarti memendam, tapi menjaga diri kita guys. Jadi apa guys? Apakah oversharing biang masalah saat ini? Nah, aku tahu jawabannya ada di padamu, tapi seringkali iya nggak sih? Bukan karena berbagi itu salah ya guys, tapi karena batas yang hilang. Gak boleh over, berbagi boleh tapi gak boleh over. Dan seperti sate guys, bumbunya penting banget tapi takarannya lebih penting, jangan berlebihan ya kan, karena sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik guys. Dan semoga setelah mendengar obrolan ini kita bisa lebih bijak lagi ya guys, berbagi tanpa melukai diri sendiri dan tanpa melukai siapapun gitu. Dan terima kasih sudah mendengar audio kehidupan sampai habis. Jaga ceritamu, jaga hatimu, jaga harimu, dan jaga bahwa sikapmu harus seperti apa. Bye bye guys, sampai jumpa di obrolan berikutnya. Kalian happy gak dengan audio kehidupan sampai episode kali ini? Seger banget guys, udah 100 episode kita. Seger banget dan semangat terus untuk aku, semangat terus untuk kamu. Bye bye.